Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Api Sejarah Jilid ke-1. Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karangan Ahmad Mansur Suryanegara. Topik kali ini adalah imperialisme kuno Katolik dan imperialisme modern Protestan. Dari perjalanan sejarah imperialisme Barat di atas, terdapat dua macam imperialisme Barat. Pertama, imperialisme kuno yang didirikan oleh kalangan Katolik dari tahun 1494 sampai 1870. Diawali dengan perjanjian Tordesillas Spanyol tahun 1494. Dipimpin oleh Paus Alexander VI, ditandai dengan misi imperialismenya dengan tujuan 3G, Gold, Gospel, and Glory, emas, Bible, dan kemenangan. Kedua, imperialisme modern sejak tahun 1870. Didukung oleh penjajah yang menjadikan Protestan landasan gerakannya. Peristiwa ini terjadi setelah negara Gereja Vatikan diruntuhkan oleh gerakan nasionalis Italia pada tahun 1870. Imperialisme modern ditandai dengan menjadikan tanah jajahan sebagai sumber bahan mentah atau raw material resources. Tanah jajahan dijadikan pula sebagai pasar atau market dari produksi industri penjajah. Di Nusantara Indonesia, saat itu pemerintah kolonial Belanda sedang berupaya melumpuhkan ulama dan petani muslim sebagai pendukungnya yang berada di wilayah pedalaman atau pedesaan melalui sistem tanam paksa tahun 1830 sampai 1919. Sejarah tumbuh dan perkembangan imperialisme Barat seperti itu perlu penulis tuturkan kembali, dengan pertimbangan agar pembaca dapat memahami mengapa para ulama dan santri melancarkan gerakan jihad dengan segenap harta dan tenaganya melawan imperialisme Barat dengan tujuan menegakkan kembali kemerdekaan politik dan ekonomi serta kemerdekaan beragama. Sebelum invasi dan agresi imperialis Barat, Nusantara Indonesia sebagai negara produsen rempah-rempah serta hasil tambang lainnya merupakan negara kepulauan. Produksi rempah-rempah dan tambangnya tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri, tetapi juga dipasarkan ke pasar dunia. Secara geografis, kondisi fisik Nusantara Indonesia terpisah. Namun, antar kepulauannya terhubungkan dengan laut. Jadi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Umat Islam di tengah lingkungan fisik di Nusantara Indonesia memiliki kemampuan penguasaan maritim, digunakan untuk menguasai jaringan jalan niaga laut. Dapat dilihat dari fakta sejarah, di setiap pulau terdapat penghuni muslim. Hanya tidak didukung oleh kesiapan persenjataan dalam menghadapi invasi dan agresi imperialis Barat.
Kekuasaan politik Islam atau Kesultanan di Nusantara Indonesia dalam menjawab tantangan imperialisme kuno atau invasi Portugal dan Spanyol sebenarnya belum terselesaikan. Dihadapkan lagi dengan tantangan kedua dari kerajaan-kerajaan Protestan Eropa dan negara Amerika Serikat sebagai negara imperialisme modern yang kuat persenjataannya dan penguasaan maritimnya, merusak kehidupan damai dan kemerdekaan di Nusantara Indonesia. Imperialis Barat kuat karena memiliki kekuatan laut atau sea power dengan armada perangnya, dilengkapi dengan persenjataan berat dan dukungan modalnya, berhasil menguasai pintu-pintu laut sebagai gerbang niaga laut yang terletak antara Kesultanan Turki di Timur Tengah dan negara-negara Asia Afrika lainnya. Adapun tenaga yang digunakan dalam pelayaran ke Asia Afrika umumnya adalah pelaku kriminal. Tidak heran jika mereka bertindak genocide atau pembinasa bangsa-bangsa yang lemah sistem persenjataannya, seperti hilangnya kerajaan Inka dan musnahnya bangsa Indian, serta rusaknya aborigin di Australia. Dengan dikuasai secara sistemik, gerbang niaga laut di pulau-pulau yang terletak di mulut Laut Merah dan kepulauan lainnya di anak benua India. Penguasaan ini bertujuan mematahkan aktivitas niaga dari Kesultanan Mogul di India dengan negara-negara Asia Afrika lainnya. Tujuan utamanya adalah memutuskan jaringan perniagaan antara Kesultanan Turki dan negara produsen rempah-rempah di India, Nusantara Indonesia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Fakta sejarah ini sebagai peringatan terhadap umat Islam yang kurang memerhatikan testamen kelautan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran terdapat 40 ayat yang berbicara tentang maritim atau kebaharian. Antara lain, Allah sebenarnya telah menyerahkan laut untuk umat Islam. Di bawah situasi dunia yang mulai dicengkeram oleh penjajah Barat Protestan, saat itu sebenarnya kekuasaan politik Islam di Nusantara Indonesia terbiasa berniaga secara aman dan damai. Tidak dimiliki armada perang dan senjata seperti yang dipunyai oleh imperialis Barat. Walaupun demikian, umat Islam Indonesia berani menjadi pelopor perlawanan terhadap kedua model imperialisme dan kapitalisme di atas. Dengan kata lain, Islamlah sebagai pembangkit kesadaran nasional. Kesadarannya diletakkan tidak hanya pada awal abad ke-20 yang dalam sejarah Indonesia disebut sebagai periode kebangkitan kesadaran nasional, melainkan sejak masuknya imperialis Katolik ke Nusantara Indonesia pada abad ke-16 Masehi atau tahun 1511 Masehi. Umat Islam sebagai pelopor terdepan melawan kedatangan imperialis Katolik Portugis. Maksudnya, di Nusantara Indonesia, Islamlah sebagai pembangkit kesadaran cinta tanah air, bangsa dan agama, serta cinta pada kemerdekaan. Karena keempat masalah itu dirusak oleh penjajah Barat, baik dari Katolik pada abad ke-16 Masehi ataupun dari Protestan pada abad ke-17 Masehi.
Kemampuan Islam ini akibat pada saat prahara imperialis Barat tiba di Nusantara Indonesia. Mayoritas bangsa Indonesia telah memeluk Islam. Rasa tidak aman oleh ancaman imperialis Barat mempercepat proses konversi agama. Para raja dan bangsawan Hindu-Buddha masuk Islam. Penjajah Barat merusak iklim toleransi antar umat beragama. Apa buktinya jika kehidupan toleransi beragama di Nusantara Indonesia dirusak oleh imperialis kerajaan Protestan Belanda? Benarkah sejarah bahwa Protestan pemersatu bangsa Indonesia seperti yang ditampilkan dalam diorama Monumen Nasional atau Monas di Jakarta? Realitas sejarah imperialis Barat di Eropa berangkat dari perang agama antar salib, agama Katolik kontra agama Protestan, dan Calvinisme. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya adalah pemberlakuan ordonansi agama tahun 1651 di Indonesia oleh Belanda. Artinya pelarangan agama yang ada di Indonesia. Jangan lupa di-subscribe sahabat. Terima kasih.